kalau seandainya dikatakan pencemaran nama baik, pencemaran nama baiknya di mana? Karena apa yang disampaikan oleh Nopi itu bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya ada. Kalau lalu lintas keuangan itu kemudian lari laporannya ya, ada 2 pasal kalau salah itu, pencemaran nama baik dengan pemerasan. Ya saya menanggapinya santai-santai aja karena dilihat dari kacamata hukum sebenarnya tidak memenuhi unsur. Ya. Ini kan hanya ya namanya laporan itu hak orang kan. Tapi saya sebagai penasihat hukumnya Nopi, saya menganggap ini ya biasa aja lah, nggak perlu dikhawatirkan gitu kan, tidak perlu dikhawatirkan banget gitu. Karena tidak memenuhi unsur kalau seandainya dikatakan pencemaran nama baik, pencemaran nama baiknya di mana? Karena apa yang disampaikan oleh Nopi itu bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya ada. Kalau lalu lintas keuangan itu kemudian lari sana lari sini itu bisa dibuktikan. Terus kalau seandainya ada petisi yang diupload sama Nopi, ya itu faktanya seperti itu. Nah, kalau seandainya ada seseorang merasa dicemarkan dengan uploadan di media sosial, ya itu faktanya seperti itu. Nah, kecuali kalau seandainya ketika ada kabar atau informasi yang diupload beritanya tidak benar, itu baru pencemaran nama baik. Gitu. Sudah ada panggilan belum? Belum kan, kalau laporan yang pertama diperiksa adalah si pelapor. Nah, artinya dalam hal ini Agus yang diperiksa. Setelah itu saksi-saksi barulah yang dipanggil itu, kemudian baru Nopi. Masih lama kali. Bang, ini kan sudah saling memakai pengacara ya? Ya. Biasa pengacara. Sesama pengacara sudah ada titik temu, berkomunikasi dan lain-lain, apalagi mungkin Abang juga kenal baik dengan pengacaranya Agus itu. Iya, justru sebenarnya ketika saya kemarin itu bersama dengan Nopi ya, ketika saya masih, kalau nggak salah saya masih meeting sama Nopi itu. Begitu saya masih meeting, begitu kita mau menuju ke tempat preskon, ternyata Farhad juga WA saya. Ya dia sempat ada percakapan lah saya sama dia. Ya, dan yang lebih anehnya lagi kan ketika saya mengetahui ternyata Farhad mengatakan ya teman-teman yang ada di sana yang preskon bukan teman saya lagi. Ya, mengatakan seperti itu. Ya, artinya kalau ditanya apakah sudah komunikasi, ya itu tadi komunikasi seperti itu. Artinya belum melangkah lebih jauh, ternyata Farhad sudah mengatakan hal seperti itu. Ya, saya juga ya dengan tegas juga saya mengatakan ya silakan aja, kalau ada teman yang tidak menganggap saya sebagai teman ya silakan aja. Yang emang gue pikirin, kalau saya jawabannya begitu aja, emang gue pikirin. Karena kan ketika seseorang itu nangani perkara yang tidak ada nama saya di sana, ya sebagai seorang advokat kan bisa jadi saya ini menjadi lawannya. Artinya harusnya secara profesional. Kalau masalah kenal, semua advokat kita kenal semua kan, gitu. Jadi apalagi sekarang RD Lau nih sekarang kan, ya seolah-olah menyampaikan di media itu bahwa dia memiliki bukti dan bisa menggiring supaya Nopi ini masuk penjara. Nah ini kan seolah-olah menangani perkara itu sudah yakin bahwa dia bisa menang gitu. Nah, sebenarnya itu kan dilarang ketika kita menyampaikan sesuatu itu seolah-olah sudah benar gitu. Makanya kemarin saya tantang lagi tantangannya dengan mengatakan bahwa kalau dia mampu membuat Nopi masuk penjara, saya justru yang mundur. Artinya ini menjawab, sebenarnya bukannya saya menyombongkan, tapi saya sombong di hadapan orang yang sombong, itu sedekah namanya. Nah, saya menjawab seperti ini kenapa? Agar masyarakat paham bahwa yang dilaporkan oleh Agus ini bukan berarti itu kejahatan. Saya menunjukkan bahwa Nopi di jalan yang benar, sehingga saya berani menantang balik, kira-kira gitu. Bagian apa yang tidak memenuhi unsur pidananya? Ya pertama tadi saya katakan kan, kalau seandainya pencemaran nama baik itu ada hal yang disampaikan itu bermuatan mencemarkan nama baik, tetapi beritanya bohong. Contohnya begini, dulu pernah saya melakukan hal seperti ini, tapi itu nggak benar. Nah itu mencemarkan. Contoh gini, kalau ada orang narapidana keluar dari penjara, saya katakan itu narapidana, itu nggak mencemarkan, karena memang terjadi pencemaran, memang dia adalah mantan narapidana. Nah terus ada LP satu lagi nih, LP pemerasan. Nah, katanya karena ada kalimat Nopi yang menyatakan bahwa kalau seandainya dia tidak kooperatif, artinya tidak menunjukkan mutakhir rekening ya, maka saya akan laporkan ini ke dinas gitu, dinas sosial. Itu mah bukannya pemerasan. Jadi kalau seandainya ada anak kecil nakal, kamu kalau masih berbuat begini saya adukan sama bapak kamu, itu sudah hal yang biasa.
Sama orang melakukan kejahatan, ketika diduga dia melakukan kejahatan, maka kita kirim somasi. Nah, kalau apa yang dimaksud dengan somasi? Ada teguran. Nah, apa yang dilakukan oleh Nopi ini bukanlah ancaman, bukan pemerasan, tapi teguran. Nah, kalau seandainya kamu tidak melakukan seperti ini, yang diamanatkan oleh undang-undang, maka kamu akan saya laporkan ke dinas. Itu namanya peringatan, bukan ancaman, apalagi pemerasan. Itu sudah hal biasa. Gitu. Bang, mungkin Agus itu intinya kan kalau saya kemarin wawancara, intinya Agus cuma ingin uang itu berpindah lagi ke rekeningnya Agus gitu. Urusan selesai gitu. Nah, Ya. sesimpel itu tidak, Bang? Oh, tidak sesimpel itu ya. Jadi gini ya, banyak juga orang bertanya kepada saya, itu kan maksudnya rekening Agus, Pak. Berarti sudah milik Agus. Nah, pertanyaan begini, andai kata dua rekening yang dimasukkan ke dalam donasi ya, ada rekening yayasan, ada rekening Agus. Pertanyaan begini, kalau masuk rekening Agus sudah milik Agus, nah pertanyaannya kalau masuk rekening yayasan, milik yayasan enggak? Kan enggak. Artinya ketika masuk rekening yayasan penggunaannya untuk pengobatan, masuk rekening Agus penggunaannya untuk pengobatan. Bukan milik 100% punya Agus. Karena apa? Ada syarat yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Nah, faktanya ketika diketahui ternyata penggunaan uang tersebut bukan digunakan untuk pengobatan, kita lihat nih, para donatur membuat petisi untuk meminta kembali uang tersebut. Nah, artinya uang ini uang donasi, bukan uang sedekah, bukan sedekah. Artinya ada syarat yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Nah, gitu. Sekarang uangnya kan udah di yayasan, Ya. diapakan nih uangnya? Nah, sekarang kemarin juga saya sudah komunikasi dan diskusi ya sama Nopi, ya saya sampaikan, karena Nopi mengatakan begini, saya sampaikan begini, Teteh masih kesel nggak sama Agus? Dan Nopi menjawab, tidak Bang, saya tetap akan melakukan pengobatan agar supaya Agus sembuh. Nah, tapi saya sampaikan, Teteh ini ibarat berdiri di pinggir jurang. Agus sudah setengah di jurang. Tangan Teteh ya memegang tangan Agus agar supaya Agus jangan masuk ke jurang kan. Tetapi dilihat apakah orang yang di pinggir jurang ini benar mau naik ke atas. Nah, jangan sampai justru tangan Nopi-nya ketarik sama Agus, justru nyemplung ke jurang. Jadi niat baik Nopi untuk melakukan pengobatan agar Agus ini sembuh, saya hormati, saya hargai ya, setinggi-tingginya yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Nopi sudah menawarkan untuk melakukan pengobatan agar Agus sembuh dan tidak direspon oleh Agus, maka kewajiban Nopi sudah selesai. Maka menurut saya uang tersebut boleh dikelola oleh yayasan sepanjang digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosial. Belum digunakan. Artinya perlu kita rapatkan. Artinya menggugurkan kewajiban ini kan perlu juga pembuktian. Apakah benar kita sudah tawarkan? Nah, rencana saya nanti saya akan menulis surat ya ditujukan kepada Agus. Mau nggak orang ini dilakukan pengobatan agar dia sembuh? Ya kan kita tidak bisa memaksa kan? Kalau dia tidak mau, ya silakan. Tapi yang jelas kewajiban Nopi selaku ketua yayasan harus digugurkan dulu. Gitu. Ya. Artinya kan masa iya Agus tiap hari minta uang makan ke Mbak Novi gitu Bang, buat pengobatan juga tiap hari makan, masa buat biaya sayur pun juga harus ada catatan notarnya untuk diserahkan ke Mbak Novi gitu loh Bang. Ya begini ya, kalau dia bicara masalah harus begini harus begitu, sebenarnya ya bisa-bisa aja, kita tinggal atur-atur aja kan, bisa-bisa aja. Cuman permasalahannya dia jangan menuntut masa saya harus minta uangnya tiap hari harus begini. Efektif dan efisien itu bisa kita lakukan. Cuman permasalahannya di pihak dia juga tahu diri nggak. Sekarang kalau seandainya dia mengatakan bahwa apa mungkin tiap hari kita minta uang dan sebagainya, apa mungkin orang yang masih menolong dia saat ini dilaporkan ke polisi? Jangan hanya mengoreksi orang lain, tapi koreksi juga diri dia dong. Pantas nggak kira-kira orang yang tadinya tolong Mbak Nopi, ya Agus sedih banget, tapi sekarang orangnya dilaporkan ke polisi. Dia paham nggak ketika laporan polisi itu akan berujung orang masuk penjara? Ya walaupun ya kami yakin dia tidak mungkin masuk penjara, tapi artinya ketika orang melaporkan perkaranya ke polisi, orang sudah tahu apa seandainya nanti akibat dari orang yang dilaporkan. Nah jangan dia bertanya apakah saya harus tiap hari minta ke Novi, segala macam dicatat. Kalau masa itu aturan.
Kalau Nopi dengan tegas mengatakan seperti itu, mau ngomong apa? Memang aturannya begitu kok. Tetapi kan Nopi punya hati nurani, bisa saja dikomunikasikan dengan baik. Tetapi sekali lagi, jangan dia seolah-olah mau mengatur tanpa dia harus introspeksi diri. Kalau Agus pengen benar sembuh, jadilah orang pantas yang ingin sembuh. Kalau dia pengen diberikan pengobatan, jadilah orang yang pantas agar dia bisa diberikan uang pengobatan. Ya kan, Agus ini kan seperti seolah-olah menyikapi persoalan seperti ini, dia nggak terima gitu. Padahal kenapa kejadian ini bisa terjadi seperti ini? Karena awalnya ya dia sudah terbukti tidak mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran.